Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallah. Tanggal 4 Oktober hari Minggu 2020. Ya Allah, selesai olahraga lari-lari kecil di lapangan bola. Habis bersih-bersih rumah, nyapu rumah dan membuang sampah, langsung menyempatkan untuk berolahraga. Dan memang saya sendiri satu minggu itu olahraga 2 kali 3 kali. Kalau banyak waktu yang luang ya bisa tiap hari lah insya Allah. Tapi berjalan kaki ataupun nganter-nganter galon ke sana kemari juga udah termasuk olahraga juga sih. Tapi satu minggu sekali saya menyempatkan 3 kali untuk berolahraga. Dan ini termasuk rutinitas saya sempatkan, saya usahakan bergerak untuk berolahraga. Dan ya Allah, luar biasa ini ngos-ngosannya. Dan dari berbagai referensi literatur yang saya baca bahwa ketika bangun tidur ataupun mau berolahraga, kita meminum air putih dulu 1 gelas atau 2 sendok, dan baru meminum madu 2 atau 3 sendok, lalu bersiap berolahraga. Karena di dalam madu, air putih, dan satu lagi yang luar biasa itu puasa. Ketika saya membaca di buku-buku pengobatan ataupun kitab-kitab pengobatan yang terutama saya lebih banyak di koleksi referensinya, salah satunya ini Ibnu Sina. Itu salah satu bagian daripada buku yang ada, stok yang ada di rumah itu buku-bukunya Ibnu Sina, seorang ulama dan sekaligus ahli kedokteran juga. Masya Allah, beliau luar biasa sekali. Itu salah satu buku yang ada di rumah. Dan madu, air putih, puasa khususnya itu luar biasa. Karena sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa tubuh kita ini, umumnya tubuh manusia itu tidak akan lepas, artinya tidak akan kosong, selalu memakan makanan yang dimana makanan-makanan tersebut yang kita makan tersebut itu pasti mau tidak mau akan ada mengandung obat-obatan yang kimiawi sifatnya, yang ketika kita mengkonsumsi atau tiap harinya juga kita menghirup udara yang penuh dengan asap mobil, asap pabrik, ataupun asap limbah-limbah yang beracun, terutama pada tumbukan pada jaringan tubuh yang disebabkan oleh makanan kita itu. Nah, proses pembakaran dari unsur-unsur itulah akan tersimpan di dalam tubuh kita semua, dan akan tidak terlepas mengandung racun-racun atau toksin di dalam tubuh melalui hati. Ya Allah, ini ngos-ngosan baru olahraga lah. Oleh karena itu, madu sebelum bangun tidur
setelah baru bangun tidur, kita minum air putih lalu konsumsilah madu 2 atau 3 sendok. Kalau sedang puasa itu luar biasa lagi, karena sebagaimana yang kita ketahui ketika kita sedang berpuasa itu hati itu bekerja membakar toksin atau racun-racun yang ada di dalam tubuh ketika kita sedang berpuasa. Itu salah satu keluar biasaan berpuasa, Masya Allah. Dan sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana bekerjanya madu sebelum ketika awal kita bangun tidur. Konsumsi minum terlebih dahulu air putih dan baru madu. Lah, sebagaimana yang pernah saya katakan bahwa madu itu ketika kita mengkonsumsi madu 2 atau 3 sendok makan setelah bangun tidur, itu dengan sendirinya madu itu ketika masuk ke dalam tubuh itu dengan sendirinya madu itu akan bekerja dan akan mencari sel-sel tubuh kita yang rusak, sel-sel tubuh kita yang bermasalah. Nah, madu itu pada fungsi prinsipnya akan mengeluarkan racun pertama kali ketika mengkonsumsi, dan masuk itu pertama kali akan mencari sel-sel tubuh yang rusak, yang bermasalah, dan akan mengeluarkan racun atau toksin yang ada dalam tubuh kita. Ketika, Masya Allah ya, alam, ketika toksin kita itu sudah menipis, artinya sudah sedikit akan menghilang, maka si madu itu akan bekerja untuk proses pengobatan dengan sendirinya. Itu Allah yang tahu kenapa madu bisa demikian, ya Allah. Makanya diabadikan lebah itu di dalam Al-Quran. Madu itu akan bekerja untuk mengobati. Setelah proses utamanya itu mengeluarkan toksin, setelah mengobati baru akan menjadi suatu benteng di dalam tubuh kita untuk mencegah dari hal-hal yang menyebabkan virus-virus yang menyebabkan tubuh kita itu letih, lesu, dan bahkan sakit. Itu madu akan mencegah seperti itu. Makanya Nabi itu jarang sakit, Masya Allah. Paling hanya sekedar flu-flu biasa aja. Karena selain Nabi itu selain dibekam, Nabi juga suka manis, dan Nabi Muhammad Rasulullah juga suka mengkonsumsi madu juga, Masya Allah. Itulah hebatnya madu. Karena tubuh ketika terbebas dari racun melalui sistem eksternal itu menjadi unsur yang akan sangat menunjang imun tubuh kita. Tubuh kita akan kuat. Dan alhamdulillah, termasuk saya, Masya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, saya juga dianugerahi imun tubuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempunyai imun tubuh yang kuat. Alhamdulillah, meskipun mondar-mandir di jalan, kena angin, berkendara mondar-mandir menggunakan sepeda motor, alhamdulillah saya selalu sehat. Alhamdulillah. Dan sebelum olahraga, saya kasih saran juga, sempatkan minum air putih dulu 1 gelas atau 2 gelas sebelum olahraga, lalu minum madu. Setelah habis olahraga, minum air putih lagi 1 gelas, lalu minum madu lagi. Insya Allah itu. Dan puasa juga luar biasa juga.
maha luar biasanya sekali, itu luar biasa. Makanya madu dan puasa itu insya Allah sangat utama untuk kesehatan tubuh kita, karena madu dan puasa, terlebih khususnya puasa, meskipun letih badan kita lemes, puasa itu membantu tubuh dan membangun kembali sel-sel yang rusak dan mencapai masa yang tua, apalagi disinergikan dengan madu. Itu Ibnu Sina demikian. Makanya Ibnu Sina ketika saya membaca buku-buku beliau, Ibnu Sina itu sangat suka sekali mengkonsumsi madu, sehingga yang literatur yang pernah saya baca, Ibnu Sina itu umurnya panjang dan awet muda itu disebabkan karena beliau sering puasa dan juga tidak meninggalkan mengkonsumsi madu. Masya Allah, Allah alam. Alhamdulillah. Ini tinggal lemesnya saja ini saya, Masya Allah. Masya olahraga lari-lari. Saya lebih suka olahraga di siang hari ya. Kalau pagi hanya sekedar ya, pagi waktunya minum kopi. Setelah sholat subuh saya saya selalu konsumsi minum kopi dan 1 atau 2 batang rokok. Itu kebiasaan saya kalau di waktu pagi setelah sholat subuh. Alhamdulillah, itu juga menahan saya untuk bisa tidur lagi, karena tidur di waktu pagi itu tidak boleh, nggak baik dan tidak sehat juga. Setelah subuh langsung tidur itu, makanya saya biasa mengkonsumsi kopi setelah bangun tidur. Kopi 1 atau 2 batang rokok sambil ngopi. Masya Allah, nikmat sekali itu. Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.